Baik, perkenalkan nama lengkap saya Antoni Skolo dengan NPM 20200188. Di sini saya akan menjelaskan materi good governance. Yang pertama itu apa itu good governance? Good governance itu sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan stakeholder dan masyarakat, yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi dan persamaan hak. Dan menurut Bank Dunia atau World Bank, good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Menurut UNDP atau United National Development Planning, good governance merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggara negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Dan terdapat terminologi yang rancu dengan istilah konsep good governance. Yang pertama itu good governance atau tata pemerintahan yang baik, dan yang kedua itu good government atau pemerintahan yang baik, dan yang ketiga itu clean governance atau pemerintahan yang bersih. Adapun good governance yang menekankan pentingnya interaksi sinergis dan setara antara tiga pilar. Yang pertama itu negara, dan yang kedua itu sektor swasta, yang ketiga itu masyarakat madani atau civil society. Yang pertama state atau negara itu pertama menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Dan yang kedua itu membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Yang ketiga itu public service yang efektif dan akuntabel. Keempat itu menegakkan HAM. Kelima itu melindungi lingkungan hidup. Dan yang keenam itu mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Dan yang sektor swasta itu yang pertama menjalankan industri, dan yang kedua itu menciptakan lapangan kerja, yang ketiga itu menyediakan insentif bagi karyawan, yang keempat meningkatkan standar hidup, kelima itu mentaati peraturan, keenam itu transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, dan yang ketujuh itu menyediakan kredit bagi pengembangan UKM, dan yang ketiga itu masyarakat madani. Yang di sini yang pertama menjaga agar hak masyarakat terlindungi, yang kedua mempengaruhi kebijakan publik, ketiga sebagai sarana cek dan balance pemerintah, keempat mengawasi penyalahgunaan kewenangan, kelima itu pengembangan sumber daya manusia SDM, dan yang keenam itu sarana berkomunikasi antara anggota masyarakat. Dan di sini ada prinsip-prinsip good governance itu. Yang pertama itu partisipasi semua warga yang berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengumpulkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua itu penegakan hukum atau rule of law, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat. Partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Berikut itu karakter dalam menegakkan rule of law. Yang pertama, supremasi hukum, kedua, kepastian hukum, ketiga, hukum yang responsif,
Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminasi. Yang kelima itu independensi peradilan. Baik, dan yang ketiga itu transparansi. Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa Orde Baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Dan yang pertama itu penetapan posisi jabatan atau kedudukan. Kedua itu kekayaan pejabat publik. Ketiga itu pemberian penghargaan. Keempat, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. Kelima itu kesehatan. Dan keenam itu moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. Ketujuh itu keamanan dan ketertiban. Kedelapan itu kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Dan yang keempat itu responsif. Di sini pemerintah harus peka dan cepat tangkap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Dan yang kelima itu orientasi kesepakatan. Dalam pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Keenam itu keadilan. Keadilan itu kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Ketujuh itu efektivitas dan efisiensi. Agar pemerintah efektif dan efisien, maka para pejabat, perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat secara rasional dan terukur. Kedelapan itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Di sini 9 itu visi strategis. Pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan governance karena perubahan. Di sini ada langkah-langkah perwujudan good governance. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Kedua itu kemandirian lembaga peradilan. Ketiga itu aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Keempat itu masyarakat modal atau civil society yang kuat dan partisipatif. Kelima itu penguatan upaya otonomi daerah. Dan yang berikut itu apa dasar hukum good governance di Indonesia. Yang pertama itu keputusan Menpan nomor 81 garing M.M.A/7 tentang pedoman hukum penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang kedua itu instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1995 tanggal 26 Maret 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat. Ketiga itu instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 1998 tentang pelayanan perizinan satu atap di daerah. Keempat itu Menko Wasbang Bangpan nomor 56/MK/Waspan/6/98 tanggal 1 Juni 1998 tentang langkah nyata memperbaiki pelayanan masyarakat sesuai dengan aspirasi reformasi. Yang kelima itu Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sebagai salah satu program nasional yang harus dilaksanakan tahun 2000 sampai dengan 2004. Yang keenam itu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di sini ada beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utama good governance dapat dicapai. Di sini itu yang pertama itu politik.
politik merupakan bidang yang sangat riskan dan lahirnya masalah karena seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Konsep politik yang kurang bahkan tidak demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan, maka perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut berbagai masalah seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan. Konsep good governance itu dilakukan dalam pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung, dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Begitu perubahan undang-undang politik dan undang-undang keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat. Yang berikut itu ada reformasi agraria dan perburuan. Yang berikut itu penegakan supremasi hukum. Dan yang kedua itu ekonomi. Keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena banyak pihak yang belum sehat. Itu karena pertama keadaan sosial ini, keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kehidupan masyarakat yang berdaya di hadapan negara karena di berbagai bidang. Untuk hukum, setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, karena good governance tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Dan mewujudkan good governance itu mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam pengelolaan sumber alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dan berikut kedua itu persyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, dan keadilan. Yang ketiga itu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif, dan efisiensi, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik, maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang pengambilan keputusan. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan, bahwa setiap manusia memiliki kepentingan, baik kepentingan individu, kelompok, atau kepentingan masyarakat, nasional, dan bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan kepentingan tersebut, selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya good governance, benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat. Sekian, terima kasih.